Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Rip dibuka. Kang Abu Marlo ada juga di sini nih. Waduh, selamat. Bu Ira juga semua luar biasa. Silakan dibuka Rip. Tema kita hari ini santai aja Rip. Oke. Ya, itu tadi aku dibuka dari pertanyaan itu kali. Kita mau lanjut bahas yang sebelumnya atau mengangkat dari tema yang ini yang lagi hangat nih sekarang. Mungkin untuk ini kali ya. Kita membahas topik yang sedang hangat sekarang, masa-masa tahun baru ini, tapi kita pandang dari wacana sebelumnya tadi yang sudah kita bahas gitu. Jadi kita kaitkan. Oke, yang aku lihat begini sebenarnya. Karena ini masa tahun baru, asik kita membahas resolusi. Membahas tujuan hidup lah gitu. Jadi gitu. Karena dari sini aku yakin beberapa dari teman-teman yang seumuran dengan aku, ini gue mau ngapain ya? Gue harus ngelakuin sesuatu gak sih? Gitu. Gue harus buat resolusi gak? Gue mau kemana sih sebenarnya? Nah kita mulai dari situ ya Rip ya. Dari situ. Gue harus jadi sesuatu gak? Ngapain sih gue di dunia gitu loh? Iya kan? Iya. Mau ngapain ya abis ini? Kalau Arif sekarang memandang resolusi itu bagaimana? Sekarang ini? Iya. Pandangan pribadi Arif. Resolusi itu aku pandang sebagai pertama dia ini ya memang ada ini sih, ada dengan kita membuat resolusi itu kita ada tendensi untuk benar-benar mengerahkan segenap diri kita untuk berusaha gitu mencapai itu. Dan aku melihat resolusi itu dua makna. Resolusi dari sisi masa lampau dan resolusi masa depan gitu. Karena resolusi ini harus diteliti dulu artinya apa gitu loh. Dan dari sisi lateral aja resolusi itu kan ada proses terlebih dahulu mengerucut menjadi sesuatu itu. Nah kita nggak bisa langsung buat resolusi artifisial gitu, resolusi yang dibuat-buat aja tanpa belum tahu prosesnya gitu. Tanpa tahu prosesnya, kita belum tahu prosesnya, kita aja belum ada kecenderungan ke sana gitu menurutku. Jadi resolusi yang secara ya bisa dipastikan akan terjadi adalah resolusi yang didasari atas sesuatu yang memang itu elu gitu. Yang memang itu engkau, itulah kamu. Karena itu prosesnya. Jadi kalau misalnya aku suka suka main gitar, ya resolusiku adalah yang sesuai dengan itu. Resolusiku adalah aku mau berkarya, aku mau ngajar musik gitu. Nah, kalau resolusi yang dibuat-buat yang belum ada dasarnya, kita langsung bilang, oh gue mau jadi ini, gue mau jadi ini. Tapi kita nggak tahu dasarnya kita mau jadi itu, loh kenapa kita mau jadi itu? Nggak ada dasarnya gitu. Jadi aku meng-highlight resolusi dalam arti masa lampaunya itu dulu. Dalam arti prosesnya. Baru dari situ kamu bisa berbicara seenak yang kamu mau tentang resolusi masa depan. Gitu sih. Oke, Grip, gitu. Jadi teman-teman sekalian yang mengikuti kegiatan Suaguru ini, Arif tadi sudah memberikan pandangan tentang Suaguru dari perspektif anak muda. Tapi mungkin anak-anak muda itu kan galau tuh. Aduh, apalagi sebetulnya bukan cuma anak muda, Rip. Bisnismen juga karena 2021 ini fakta-faktanya adalah prediksi tidak pasti, maka orang gampang gitu. Terus yang belum dapat jodoh bingung gimana ya gitu, yang belum dapat kerja malah di PHK, yang mau kerja malah banyak orang di PHK gitu. Jadi anak-anak yang mahasiswa juga bingung juga mereka mungkin gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini kita bahas dari perspektif filosofi ya. Jadi
ketika seseorang membuat resolusi, Rif, itu kan dia sebetulnya ingin membuat keputusan penting dalam hidupnya. Saya mau A, saya mau B, saya mau C. Nah, keputusan itu kan ditentukan oleh seperti yang Arif bilang tadi, tingkat pengetahuan dia terhadap dirinya. Nah, kayak kemarin kan kita diskusi itu, saya mau punya mobil, saya mau gaji saya naik, saya mau menyenangkan orang tua, saya mau berlibur kemana ya? Kalau zaman sekarang itu agak susah kalau mau berlibur kemana. Terus kalau dia musisi, saya mau manggung di mana? Nggak ada panggung-panggung lagi. Nah, ini kan memaksa setiap orang untuk kembali kepada hakikat dirinya, Rip. Sebetulnya dengan resolusi itu kan tujuan yang dipotong-potong. Tujuan yang dipotong-potong, tahun 2021 aku begini, 2002 begini, 2003 begini, 10 tahun lagi begini. Itu lebih kurang begitu. Tapi karena sekarang ini kondisinya adalah tidak jelas, maka dipaksa untuk seperti yang Arif bilang tadi, teman-teman sekalian, resolusi saya itu didasari pada otentitas diriku gitu loh. Jadi balik lagi kepada pengendalian diri itu. Nah, Ya, nyambung kan? tapi gini, Rip, dulu juga beberapa teman kalau misalnya membuat resolusi cerita, wah saya udah menetapkan ada 10 target gitu. Ya, begitu dijalankan, ternyata yang tercapai 2, 8-nya kagak. Kecewa dong, Iya. ya kan? Jadi, nah ada beberapa yang berpendapat, ah udah deh ngalir aja dah, yang penting gua enjoy dengan apa yang gua lakukan gitu kan. Tapi kalau tidak ada tujuan nanti ngambang dong, nggak jelas mau kemana dong gitu. Jadi diskusi kita hari ini tentang resolusi dikaitkan dengan pengendalian diri, ini berlaku bukan cuma yang muda, bukan cuma mahasiswa, bukan cuma yang jomblo, bukan cuma orang tua, tapi juga pensiunan, Rip. Pensiunan yang sudah sepuh-sepuh juga umur 70, umur yang 60, ya masa akhir tua gue bagaimana ya? Kayak gitu-gitu loh, Rip. Boleh dibilang gitu nggak? Jadi teman-teman sekalian, kita mau memandang resolusi ini dari perspektif yang lebih hakiki. Nah, pertama, kalau di antara kita itu, Rip, kejadian kemarin, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, ada yang nggak tercapai, tentu saja nih banyak banget ya, Rip. 2020 itu banyak banget yang harusnya dicapai tidak tercapai. Nah, setidaknya teman-teman yang hadir di sini melakukan satu penelitian bahwa apa ya yang aku bisa pelajari 2020 kemarin. Gitu, Rip. Seru nggak, Rip? Jadi resolusi pertama adalah bukan mau ngapain saya ke depan. Jadi menarik tuh, Rip. Jadi resolusi dipandang seperti yang Arif bilang tadi, ke belakang dulu, kemudian baru ke depan. Dilakukan kapan? Sekarang. Iya. Ya. Jadi sebagian besar orang memandang resolusi itu harus saya buat A, B, C, D. Jadi kayak, aduh, gue mau ngapain ya? Suka kan itu, Rip, kalau kita lihat di YouTube misalnya, ke depan kamu mau bagaimana? Tahun ini kamu bagaimana? Nah, pertanyaan itu kan klise itu. Padahal sebetulnya kalau diteliti, banyak yang ditetapkan itu, banyak yang nggak kejadian kok. Of course ada yang kejadian juga. Malah ada yang didapat di luar rencana gitu loh. Terjadi di luar rencana. Nah, teman-teman sekalian, kita coba lihat resolusi itu dengan menengok ke belakang dulu. Karena babak belur soalnya hampir seluruh umat manusia 2020 ya. Babak belur dipaksa. Jadi resolusi pertama adalah pemaknaan pertama, kemarin itu saya mendapat pelajaran apa? Yang aku rasakan, yang jujur. Nah inilah self-inquiry-nya, Rip. Iya, iya. Satu aja cukup kok, tapi benar-benar jujur gitu. Gitu, Rip. Jadi resolusi pertama teman-teman, pendengar yang budiman, ya, sebelum kita menentukan ke depan, atau sebetulnya ke depan itu diputuskan sekarang. Kemarin 2020, saya mendapatkan, saya merasakan, saya teliti diri saya. Apa ya yang saya dapat? Pembelajaran apa?
Filosofi itu kan berkaitan dengan hidup yang tidak diperiksa, tidak layak dijalani gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ya kita udah pernah bahas time belum di sini, Rip? Belum. Aku juga berharap Belum ke belum arah ya. sana sih. Ya, nah nanti kapan-kapan kita bahas time ya lebih detail ya. Nah, Asik. time itu kan linear kebanyakan orang. Kalau secara logika time itu masa lalu, masa depan, masa kini. Tapi ketika kita bicara spesifik, mudah-mudahan anak-anak milenial juga dapat hikmah, bukan anak-anak apa yang lebih senior juga. Resolusi itu kita lihat dulu pembelajaran apa yang aku dapat kemarin. Jujur gitu. Jadi buat apa kita membuat resolusi yang ya orang lain ke situ gua ikut gitu. Sekarang kan banyak orang jadi YouTuber, Rip. Jadi kayak apa ya? Mendarat semua jadi YouTuber, tahu-tahu bertumbangan satu-satu di tengah jalan. Gitu. Jadi resolusi itu kita buat dengan kejujuran. Kerasa kita. Kemarin kan waktu kita diskusi yang terbatas, Rip, ada yang ditanya, resolusimu apa? Ya kalau memang aku mau berkebun di sekitar rumahku, ya monggo. Yang penting enjoy. Yang penting jujur gitu. Bahkan ada yang resolusi gue adalah ya mau menemukan cinta gitu, wes. Gaya nggak tuh Ryan kemarin itu. Saya mau pokoknya cinta aja deh gitu. Anak umur 16 tahun, 17 tahun bilang resolusi gue mau cinta gitu. Karena itu esensial gitu. Jadi kita di sini bicara resolusi yang tidak artifisial. Bukan resolusi daftar keinginan, ya boleh-boleh aja sih. Ya boleh-boleh aja. Tapi kita coba lihat. Ya, gimana, Rip? Iya, bisa dibilang semakin kesini ya, orang-orang itu semakin harus esensial gitu. Mereka pikir, karena kalau yang artifisial itu ya sangat mungkin tidak berjalan, sangat mungkin tidak terjadi. Akhirnya mereka berpikir, udahlah esensinya aja gitu. Harusnya seperti itu, mengarah ke situ. Makin simpel kan? Makin simpel kan? Makin simpel. Kayak tadi, enjoy the moment aja deh. Bukan kayak film kan, Soul itu kan? Iya. Sebenarnya kan bahasa dia, aku pingin punya mobil, aku pingin punya gini, aku pingin buat begini. Cuman pingin enjoy itu kan, enjoy rasanya itu kan. Jadi langsung aja deh, udah ke intinya aja deh. Aku mau pingin enjoy aja, tapi nggak tahu apa yang bikin enjoy. Nanti aja bentuknya. Jadi kalau mau ya kan, kalau mau dihubungin dengan live yang bersama Beben, makin kesini kita dipaksa makin jazzer sebenarnya. Makin ngejazz kita harusnya. Iya. Tapi gini, Rip, ketika misalnya dibilang bahwa aku mau resolusiku, aku menikmati hidup, enjoyment, apapun bentuknya. Tapi tadi Arif bilang kan, ya gimana bentuknya? Ya gue cari dulu. Harusnya sudah dapat dengan resolusi yang dipandang ke belakang kemarin. Iya kan? Ini menarik nih teman-teman nih. Kita memaknai resolusi esensial, self-inquiry, filosofis. Ketika kita memutuskan saya mesti ngapain nih untuk ke depan, terlebih dahulu kita periksa dulu. Kemarin emang gue udah dapat pelajaran. Kemarin gue sudah mendapatkan my life. Apa itu my life? Hidup yang penuh, hidup yang fulfillment. Oh, gue kemarin banyak menderita, gue babak belut. Nah, pelajarannya apa? Oke, misalnya ada yang bisnisnya ambruk. Pelajarannya apa? Hikmahnya apa? Gue mendapat apa? Perlu selidiki gitu. Ya justru sebelum melangkah memutuskan daftar ABCD, gue pelajari dulu resolusi yang kemarin. Gitu, Rik. Nah, baru dari situ aku mau resolusinya itu sesuatu yang betul-betul gue merasa lebih hidup. Ya kayak misalnya Bang Arif, aku mau mendalami fisika, jazz, musik, filosofi, dan mau berbagi ke teman-teman, enjoy, melakukannya dengan antusias gitu. Nah, sesuatu yang dilakukan dengan antusias itu kan ada apinya gitu. Ada love. Belum tercapai tujuan itu, belum tercapai gambaran mental itu, sudah enjoy gitu loh. Gitu kira-kira. Nah, jadi apa namanya?
ketika kita berbicara resolusi, kita menengok dulu ke belakang sampai dapat gitu. Nah, itulah gunanya diskusi ini kan, Rip. Self inquiry, ya kan, dan filosofi. Terus kemudian dari pemaknaan itu, rasa ataupun hikmah yang gua dapat itu, gua menentukan langkah gua gitu. Enggak lagi sekedar, wah dia begitu gua ikut, dia begitu gua ikut. Rada ribet zaman sekarang tuh. Ikut-ikutan jadi follower gitu. Iya. Gitu, Rip. Ya. Coba, mau nanya apa lagi nih, Rip? Iya benar, tadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Oh, aku mau jadi itu karena kayaknya enak deh jadi dia. Nah, ini ada yang bilang nih, Rip, coba nih. Apa? Rionda sampai bingung mau bikin resolusi di tahun 2021 masih penuh ketidakpastian nih Bang Damai gitu. Gitu. Iya kan? Kalau di kampus gimana, Rip? Kalau kamu sebagai mahasiswa 2001 atau ke depan itu dari diskusimu sama teman-teman? Jarang sih berbicara yang begini. Paling jarang sama, ya? Iya, paling sama teman-teman SMA aku. Kalau yang sama kampus cuma ya sekedar apa ya, sekedar profesional aja dalam bidangnya gitu. Jadi bahas tentang fisika aja. Garing dong. Iya, tapi sedikit demi sedikit. Oh, ada sih, ada. Oh ya. Aku ini salah ngeliat sih. Iya, emang ada sih, emang ada. Emang makin kesini tadi sih bener ada kecenderungan mau aku pingin yang esensial aja lah gitu. Aku pingin yang sederhana aja, nggak usah banyak-banyak yang artificial buat-buatan gitu. Jadi dari situ kita berefleksi, nggak mau ikut-ikutan lagi orientasinya gitu. Misalnya apa karena ini, Rip? Apa karena pandemik ini? Bisa jadi makanya. Iya. Kayaknya di balik anus horribilis ada anus mirabilis gitu. Apa kan itu? Kan lagi trending kan istilah tahun 2020 anus horribilis, the worst year gitu. Tahun yang sangat menyeramkan. Tapi di balik situ ada hikmah yang bisa diambil. Dan itu kalau Arif dapat apa, Rip? Trip, kalau kamu dapat apa yang kemarin itu 10 bulan itu? Gak apa-apa nih biar dengar teman-teman, Rip. Yang paling esensial. Aku cuma mau jadi fokus ke berbagi aja sih. Aku makin menyadari bahwa sebenarnya itu aku suka orang sekitarku tahu gitu. Aku suka orang sekitarku itu tahu hal-hal. Gitu kali ya. Jadi kayak berbagi aja, tapi juga tentu saja dalam konteks yang tepat gitu. Ya, misalnya berbagi, aku mau fokus lagi berbagi musik, ngajar musik gitu. Ya kan aku mau ngomporin lagi tuh murid-muridku. Ayo sini. Gak apa-apa online atau offline gitu. Lalu yang kedua juga dalam bidang fisika, aku mau mencoba berbagi paling tidak dari artikel itu mau kuhidupkan lagi tuh. Aku mau nulis lagi gitu. Jadi aku sekarang memandang diriku tuh kayak kalau bukan pendidik atau edukator, setidaknya di masa yang akan datang ya orang yang suka berbagi aja. Berbagi ilmu gitu. Spreading love ya. Iya. Spreading love ya. Senang berbagi ilmu ya. Gitu aja sih. Ya, dan ya. Apa yang Arif rasa sampai menemukan antusiasme itu, Rip? Wah, karena itu... ya coba yang bisa kamu bagi, Rip, karena itu indah loh itu. Kalau di dalam konteks tradisi itu sudah apa ya, dharma gitu. Karena kan yang dirasakan Arif itu kan. Iya. Ternyata berbagi itu bahagia ya. Iya. Jadi kalau ditanya resolusimu apa? Berbagi gitu ya. Ya sesuai bidangmu, keunikanmu ya. Kayak IG Live ini, kemudian juga music, kemudian juga fisika gitu, dan seterusnya ya. Sebetulnya siapapun ya. Kalau itu menjadi resolusi bagus loh ya. Membagi cinta ke siapapun gitu ya. Itu menarik loh itu ya. Yang jualan kopi gitu ya. Yang jual di warteg gitu ya. Kesadarannya itu ya.
Iya, iya, Seru juga tuh, Rip. iya. Jadi aku mau berbagi juga, salah satu konsep besar adalah kalau kamu berprasangka tentang sesuatu dan itu membuatmu menderita karena prasangka itu buruk, sebenarnya sesuatu itu tidak sebagaimana yang kamu lihat loh gitu. Salah satunya tentang filsafat, tentang musik, Eh, tentang fisika gitu loh. iya, Banyak iya. banget kan prasangka tuduhan terhadap filsafat, fisika. Ya aku mau berbagi aja sebagai orang yang nekat banget masuk ke dalam gitu loh. Karena orang, Iya. kalau kata Marie Curie, seorang fisikawan dan kimiawan dan satu orang perempuan pertama yang dapat Nobel Prize. Dia 2 kali dapat Nobel Prize, pertama fisika dan kimia, lalu kimia gitu. Dia bilang, di dalam kehidupan itu tidak ada yang harus ditakuti. Cuma harus dipahami aja gitu. Nah, karena dia udah takut, nggak mau paham, nggak mau masuk. Kalau nggak masuk nggak bisa paham gitu loh. Itu banyak banget Hmm. itu kayak gitu. Nah, Jadi kamu mendapatkan clue apa di situ, Rip? Dari kalimatnya si fisikawan itu. iya, nothing in life is to be feared, is only to be understood. Kamu hanya perlu pahami. Tidak semuanya itu tidak seperti yang kamu lihat. Banyak gitu. Tidak banyak sesuatu itu tidak seperti yang kamu pikir. Prasangka-prasangka kolektif aja yang membuat kamu berpikir seperti itu. Kamu harus harus embrace itu. Terjun aja gitu ya. Iya, iya, masuk dulu gitu. Kayak Mahabharata dong, Rip. Iya, iya Kata betul. Krishna gitu. Jadi Jadi, bagiku kata-kata jangan hakimi dulu, don't judge kalau kamu nggak ngerti, itu sangat real. Harus itu. Kalau kamu nggak hmm, paham, jangan judge gitu. Udah jangan judge. Ini kalau diterapkan nih, prinsip ini, wah, banyak yang kayaknya terbuka. iya, netizen-netizen sepertinya kurang lebih tidak akan sebagaimana yang sekarang gitu. Ganasnya itu loh. Ya kan? Itu. Eh, Dia belum tahu apa-apa udah ngejudge aja. Kamu pahami dulu dong. Nah, tapi kan dia begini-begini. Atau, ah, serem ah, nggak mau ke sana. Loh, serem nggak Dan mau ke sana. dia kalau Kenapa? kalau dia judging, dia ribet sendiri kan? Dia ribet sendiri. Itu. Jadi ini bukan masalah harus-harus kenapa. Ya kalau kamu berprinsip seperti ini, lebih plong loh hidup lo, gitu loh. Lebih plong, nggak ada yang genak-genak nggak ada lah gitu, berkurang gitu. Eh, Iya, Prasangka-prasangka berkurang. Itu iya. sih. Itu coba. Itu sama dengan itu sama berarti gini, Rip. Arif itu mau berbagi, nyebur 3 konten kan berat loh itu, Iya itu. musik, filosofi, fisika, terus filsafat yang kamu pikir ribet itu nggak seribet itu kok gitu ya. Iya begitu. Fisika yang kamu ribet itu sebenarnya nggak seribet itu kok. Nah, Arif mau pasang apa ya, berbagilah gitu kan. Nggak seribet, bisa kok dikaitkan dengan kehidupan gitu kan. Musik itu bisa membawa kamu ke Tuhan loh gitu ya. Iya Jadi just begitu. enjoy gitu kan. Dan ini gimana ya? Om Beben masih ada di sini gak? Nah gitu. Jadi ini Masih. sangat lah, sangat terinspirasi dari Om Beben sih. Karena Hmm. kan Om Beben juga bilang, ya beliau mau membagi tentang jazz itu bukan musik eksklusif. Jazz itu dari kalangan bawah awalnya. Entah bagaimana prosesnya dia menjadi musik yang sangat tertutup gitu kan. Eksklusif Dan banget. elit. Elit. Tapi ternyata bisa dicerna sebenarnya untuk semua orang. Dan menariknya, nggak tahu dia datang atau enggak. Seorang temanku, wah, aku ngobrol sama dia lama, dia punya visi yang bagus juga. Tapi dia berangkat dari dunia komputer. Hmm. Kayaknya agak sama deh pandangan dia dengan aku. Dia mau Hmm. mau menghapuskan penuduhan terhadap game, bahwa game itu Game adalah aktivitas negatif. orang malas, negatif. Itu mau dihapuskan gitu. Dia sampai serius banget pingin bikin komunitas gitu. Gila. Aku salut banget sama dia itu. Punya
gagasan fundamental yang besar gitu. Ya itu doang gagasannya. Dari situ dia menjalani kehidupan sesuai dengan itu. Ya cuma satu aja lah cukup. Artinya gini, Rip. Dia membuktikan bahwa game itu menolong dia. Game itu membantu dia, membuat dia enjoy gitu. Jadi dia mau menghantam tuduhan-tuduhan orang game itu jelek. Ayo ngobrol sama gue gitu. Ngobrol sama gue gitu ya. Iya, iya. Berarti dia udah selesai perjalanannya, Rip ya? Iya, di dalam game dia tahu banget lah, kan dia ini bidangnya computer science gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Gitu. Jadi kembali ke resolusi tadi, pertama tadi kan teman-teman yang mendengar ini supaya dapat hikmah-hikmah juga nih teman-teman Rip. Jadi ketika kita berbicara, jadi kita ngobrolnya ini ngolor ngidul nih sahabat-sahabat sekalian. Tapi mudah-mudahan esensial seperti yang kita bahas tadi, kita nggak lagi membahas resolusi itu artifisial. Saya mau ini, tahu-tahu nggak tercapai, kecewa, baper. Apalagi pandemik ini bagaimana prediksi kita ke depan kan gitu. Jadi kita dipaksa untuk membahas resolusi ini lebih esensial, substansial. Pertama-tama kita lihat, jujur, selidiki, self-inquiry, apa sebetulnya aku sudah dapatkan dari periode tahun kemarin. Kemudian tadi Arif bilang, aku simpel aja kok sekarang resolusiku, aku mau berbagi. Nah, enjoy kan di situ kan, bahwa satu saat nanti Arif lagi misalnya nulis artikel, kemudian ngajar musik, terus manggung, dapat uang, itu ya karena rezeki dari Tuhan gitu ya. Tapi bukan itu sebagai tujuannya, Arif ya. Ya nggak ada kepikiran ke situ sih. Belum, ya paling ya ada hukum itulah, hukum sebab akibat gitu kan. Hukum tabur tuai ya. Iya, hukum tabur tuai, hukum siklus gitu kan, siklus apresiasi gitu aja sih. Siklus apresiasi itu menarik tuh. Sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh hati dan tulus itu akan kembali gitu ya. Iya, iya. Ini seru banget. Ya, apalagi Bi, Rip. Nah, ini ada ini nih, saya resolusinya jualan kopi, betul. Udah dapat ya? Kita udah ngolor ngidul tadi bicara resolusi satu, bagaimana kita bisa menengok ke belakang untuk mengambil hikmah. Yang kedua, resolusi gue nggak usah yang muluk-muluk apa. Gue enjoy the moment, apa yang gue karena nggak tahu kita 2 hari lagi kena COVID, tahu-tahu pulang gitu, ataupun kena sakit dan seterusnya. Kita nggak tahu besok itu tiba-tiba duluan pulang nih, kita meninggalkan tubuh ini. Ya, gitu kira-kira. Mas Beben, keren Arif, berbagi dan menjadi bermanfaat dan wow banget gitu Mas Beben. Oh, inspirasi terbesar kok Beben dan Bang Dame juga. Iya, gitu ya. Oke. Iya. Terus aku tangkap, sampai, ya gimana Rip? Yang aku tangkap ya, ini pembahasannya bakal makin dalam, membahas tentang tujuan hidup, terutama konsep sukses. Konsep pencapaian gitu. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang bagiku, yang aku summary. Jadi keresahan banyak anak-anak seumuranku atau mungkin orang-orang yang sudah lebih tua dariku juga. Aku summary dalam pertanyaan itu. Ini sebuah diskursus yang panjang sih. Haruskah kita jadi sesuatu gitu? Itu misterius banget. Dalam kehidupan ini. Kayaknya kalau ditanyain ke orang itu mereka langsung apa ya? Lemes. Mengancam eksistensinya gitu. Existential crisis gitu. Aduh, oh iya benar juga ya.
ngapain sih gue, mau ngapain ya, gitu. Menurut, Iya, ribet betul itu. Haruskah aku misalnya lulus kuliah, haruskah aku menjadi sesuatu gitu ya? itu panjang sih menurutku. Tapi aku mau, ini pertanyaan juga harus ditanyain dong gitu. Kita bertanya ini juga dong sama-sama. Haruskah kita jadi sesuatu di dunia ini? Sukses itu apa sih? Pencapaian itu apa sih? Ya mungkin nggak pantas bagiku untuk bertanya, tapi aku suka bertanya kayak gitu. Ya, ya itulah gunanya diskusi filosofi ini. Ya, ya, Gitu. ya. Setiap orang punya jawaban itu, Rip. Dan itu perjalanan. Hmm. Betul betul. Nah, kenapa itu penting menurut murid? Karena Banyak orang pendorong tersesat karena pingin itu ya. pendorong orang semangat nulis resolusi kan ini. Ya gak sih? Kita mau Hmm. hidup untuk apa? Oleh karena itu setiap tahunnya kita tulis-tulis resolusi. Mau ngapain kita? Gitu kan? Jadi Hmm. aku mau cari apa ya? Orang yang sudah konten tanpa dia menjadi seseorang yang orang pandang dengan konsep masyarakat kolektif itu sebagai sukses gitu. Karena kan ada ironi juga nih. Ada misalnya seorang aktris perempuan cantik bilang beauty isn't everything. Tapi dia cantik gitu. Terus Bill Gates bilang kekayaan bukan segalanya. Ya lu kaya, lu bisa bilang gitu. Nah sekarang orang yang nggak sukses bisa gak bilang sukses bukan segalanya? Ada gak orang seperti itu? Aku mau nyari orang. Iya. Iya. Iya dong. Soalnya kalau orang yang sukses bilang sukses bukan segalanya, bullshit itu. Kamu udah sukses soalnya. Jadi Hmm. dengan logika ini, orang yang tidak dipandang sukses dalam masyarakat, dia bilang, sukses isn't everything. Dan orang-orang melihat dalam datanya, oh iya, dia emang nggak terlalu sukses sebagaimana yang dipikirkan kita. Tapi dia bilang sukses isn't everything. Dan dia konten dengan itu, dia bahagia. Apakah orang akan berganti paradigma jadi? Gitu. Ya, ya, itu menarik tuh, Rip. Nah, itu Iya. ada benar Rip itu tuh. Ada yang bilang ini yang dari Prancis nih, Mbak Anissa nih, benar Rip gitu. Coba, nah, ini kita coba jawab dulu ya Rip ya. Tadi menarik tuh wacana. Ini kaitannya sama resolusi. Haruskah aku menjadi seseorang, apalagi seseorang yang dituntut oleh sosial, ya, atau dituntut oleh kamu mesti begini, kamu mesti begini, seperti kolektif consciousness itu, ya kesadaran kolektif sosial memaksa kita sukses begini, gue mesti begini, gue mesti begini. Padahal ya Rip ya, kalau ditanya nih banyak yang diskusi itu mengatakan, wah dia terbebani dengan apa yang telah dia capai gitu. Tapi kan masing-masing punya perjalanan gitu. Nah karena itu haruskah aku menjadi sesuatu? Haruskah aku menjadi ini gitu? Ini kita coba jawab dulu ya pertanyaan ini ya. Dari Rio ya Mbak Rio ya. Kalau menurut Bang Dame, jati diri dan peran seorang manusia di dunia ini perlu dicari atau ketemu dengan sendirinya gitu. Nah gitu. Ya 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 ya. Gini teman-teman, ini kita mulai ini aspek filosofinya nih Rip. Kita ulang lagi nih. Jadi dalam satu tradisi kuno namanya Sanatana Dharma, ya teman-teman, ini bisa dipakai rujukan. Manusia itu punya 4 tujuan hidup. Nggak ada di luar ini. Ya, pertama tujuan hidup manusia itu adalah kesenangan. Jadi mulai dari ya kalau bicara resolusi, ya kesenangan, senang makan, senang minum, pokoknya bersenang-senang. Nah, Hedonistik ya. tujuan manusia untuk hedonistik, ini namanya hedonistik. Apapun dilakukan untuk itu. Tidak ada yang salah dengan ini, tapi ini ada batasannya. Kalau orang sudah tua nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ada yang masih bisa. Ya kalau dia misalnya kesenangannya seksual, tua itu mulai tidak mampu dan seterusnya. Yang kedua, manusia itu ingin mempertahankan kesenangan ini karena itu dia punya tujuan nomor 2, Rit. Keberhasilan duniawi. Ini dari Sanatana Dharma. Keberhasilan duniawi itu 3 ukurannya teman-teman. Kaya yang pertama. Jadi 2A, kaya. Jangan saya mau mencapai sekian gitu. Kenapa?
Karena dengan kekayaan dia bisa menjaga kesenangannya. Menurut dia, apa iya atau tidak itu urusan lain dulu. Kan banyak orang kaya juga dia tidak dapat happy, tapi banyak orang kaya dia bisa happy juga gitu. Jadi apapun dia lakukan untuk itu. Yang kedua, setelah kaya dia pingin terkenal, Rip. Pingin terkenal, pingin disebut namanya di mana-mana. Setelah terkenal nggak cukup juga, dia pingin berkuasa karena orang terkenal masih bisa didikte. Tapi kalau berkuasa, nah dia bisa mengatur, itu politik. Nah, jadi kesenangan kemudian keberhasilan dunia. Tapi kalau kata Shakespeare, apa cuma itu? Gitu ya teman-teman. Nah, mulailah manusia itu gelisah. Karena satu dua ini, kalau gua nggak dapat, gua stres. Dia bisa menghalalkan segala cara. Nah, tujuan nomor 3 adalah tugas hidup, berbuat baik. Jadi sudah mulai lebih dalam. Apa artinya aku di dunia ini? Kalau aku mati, aku dikenang sebagai apa gitu? Aku dikenang sebagai apa? Nah, ini pertanyaan kita semua nih teman-teman. Gak bisa di-ignore ini. Kalau satu dua mati, nggak dikenang orang. Tapi kalau nomor 3 berbuat baik, dikenang. Makanya misalnya, oh guru itu baik padaku, orang itu membiayai sekolahku. Kita sebut namanya gitu. Tapi orang itu udah mati gitu. Nah, tujuan nomor 4 Rip, dari Sanatana Dharma ini adalah awakening. Jadi bangun. Apa sih arti apa sih di balik kehidupan ini? Tuhan sebetulnya. Nah, repotnya kalau tujuan nomor 4 ini, Rip, dia harus mulai meninggalkan 1, 2, 3. Makanya contoh yang paling monumental dari yaitu adalah Siddhartha Gautama, Rip. Siddhartha anak raja, kemudian berkuasa. Dia punya semua 1, 2, 3 bisa. Tapi begitu dia keluar dari istananya, dia lihat ada orang, wah, di bawah ininya, Rip, di bawah pengasuhnya, itu siapa tuh? Itu orang sakit. Oh, apa satu saat saya begitu? Ya, satu saat kamu akan sakit. Waduh, kalau gua sakit gimana nih? Terus dia jalan lagi, Rip. Itu siapa tuh? Itu orang tua. Apa satu saat saya akan jadi tua? Iya. Satu saat kamu pasti tua. Waduh, repot nih. Terus dia jalan lagi. Ada dia lihat orang yang ditangisi gitu. Itu siapa? Itu orang mati. Satu saat saya bisa begitu nggak? Iya. Waduh, gimana tuh? Nah, disitulah penyelidikan pertama Siddhartha Gautama. Orang pasti sakit, gimana itu? Orang pasti tua, gimana menghadapinya? Orang pasti mati. Nah, terus dia lihat lagi ada orang lagi meditasi, duduk diam gitu. Itu siapa tuh? Oh, itu seorang yogi. Kenapa dia begitu? Dia mau melampaui sakit, melampaui tua, melampaui mati, keabadian. Nah, disitulah mulai teman-teman sekalian, di antara kita itu punya journey masing-masing. Resolusi kita ada di mana? Di 1, di 2, di 3 yang tadi, atau sudah mulai ke 4. Nah, mereka yang sudah mulai ke 4, Rip, itu very substansial. Itulah menemukan jati diri teman-teman sekalian. Jati diri yang dimaksud itu bukan sekedar, ya gue begini, bukan. Jati diri itu adalah esensi kita yang ilahi itu. Begitu dapat esensi yang ilahi itu, disadari kembali, maka secara otomatis, Rip, ku tahu yang ku mau. Selesai, Rip, kalau udah begitu. Nah, jadi kembali kepada resolusi tadi, kita di mana? Tapi ini nggak bisa dipaksa-paksa, Rip. Teman-teman sekalian, nggak bisa. Jadi kalau ada orang misalnya tujuan hidupnya sudah ke nomor 4, karena itu yang membuat dia mengerti kehidupan, Rip. Maka dia akan berbuat baik dengan kesadarannya. Kan banyak orang berbuat baik itu stres, Rip. Tidak menikmati hidup. Gitu kira-kira ya. Jadi konsep itu cukup membantu juga kita, membantu kita. Gimana? Ini ada kemungkinan prasangka nih. Dan dari aku bisa mengatakan ini karena banyak juga yang berpikir seperti ini. Tadi Bang Dame, Om Dame mengatakan untuk mencapai yang nomor 4, ini yang 3 sebelumnya ditinggalin. Jadi orang takut. Nah gitu. Takut mau ke yang nomor 4 gitu. Jadi ada kecenderungan kayak gitu. Kayaknya yang aku lihat ya, yang aku observasi.
sebenarnya yang dimaksud meninggalkan itu apa? What do we mean meninggalkan tuh? Nah, jadi kesenangan itu karena dia sudah self-inquiry, senang begini-begini aja. Dia udah melakukan penyelidikan, yang penting cukup. Kekayaan yang penting cukup. Cukup kan relatif, karena kalau banyak juga amanah beban. Iya dong, Rip. Misalnya ada orang, saya mau punya mobil 5, itu bayar pajaknya. Kalau tidak fungsional kan jadi beban. Punya ruko 20. Ya, kalau dia itu menjadi, makanya kan kalau itu sarana dia membantu orang, berbagi, spreading love, dia enjoy berbaginya. Bukan masalah mempunyainya. Makanya kan Erich Fromm itu ada buku To Have or To Be. Yeah. To be itu lebih esensial, teman-teman. Menikmati. Nah, jadi apakah aku meninggalkan? Enggak. Menempatkan pada tempatnya. Tapi ada momen-momen tertentu memang ketujuan nomor 4 ini kalau di Islam itu haji, Rip. Atau Ramadan itu sendiri kan kita mau menemukan esensi hidup. Sepanjang hidup kita sebetulnya ketujuan nomor 4. Bisa nggak diartikan awakening? Ya? Iya, detachment. Detachment. Meninggalkan. Iya, detachment. Bukan berarti. Iya, detachment. Kayak, wow. Bertapa gitu. Iya, bukan ya. Gitu juga ya. Tapi di dalam tradisi, kayak Siddhartha dia butuh 6 tahun. Iya, iya. Nabi Muhammad ke Gua Hiro. Yesus itu ke India. Nabi Musa ke Bukit Tursina. Kalau di agama kan ada pergi pilgrim haji. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita belum nyampe ke nomor 4, kita akan merasa selalu bosan atau selalu kurang. Itu. Nah, menariknya, Rip, kalau orang sudah ke nomor 4, dia sudah awakening, sudah tahu jati diri seperti pertanyaan tadi, maka dia akan tahu peran dia di dunia ini, Rip, sesuai keunikannya. Kalau dia background musik, background fisika, background ibu rumah tangga, backgroundnya itu manajer, menjadi manajer itu menjadi meaningful, menjadi enjoy. Tapi kalau dia fokus 1-2, itu gunanya konsep ini. Ini kan kontemplasi dari ajaran kuno gitu. Coba, apalagi Beatles, Beatles nomor 1 dapat. Nomor 2 kaya dapat. Kekayaan dapat. Ketenaran dapat. Tapi dia nggak ke politik. Ya. Karena politik punya hukum sendiri. Tapi akhirnya dharmanya mereka apa? Lagu-lagunya kan kayak Imagine, lagunya George Harrison dan macam-macam itu. Akhirnya mereka ke India kan, tujuan nomor 4. Di akhir hidupnya mereka dapat tujuan nomor 4. Asik banget tuh hidupnya mereka itu. Iya, iya. Nah, itu jadi iya kan? ukuran banget ya, panutan banget tuh Beatles itu. Terutama karena tadi ya, bukan hanya dalam musiknya sangat legendaris dan mempengaruhi banyak. Jadi mereka yang mencetus melahirkan banyak genre yang sekarang kita tahu sebenarnya, Beatles itu. Dan yang kedua, tapi yang Journey of Soul-nya kan? Iya, itu yang kedua, itu yang tidak bisa dipungkiri dan tidak boleh dilewatkan gitu. Diana Ross, dia juga ke situ. Jim Carrey. Nah, coba lihat selebriti yang tidak nyampe ke tujuan nomor 4. Itu rata-rata tragis hidupnya. Ya. Nah, pertanyaannya, Rip, bisa nggak kita ke nomor 4 tanpa 1, 2, 3? Iya, itu dia. Ada orang-orang tertentu langsung ke nomor 4. Kayak Ramana Maharishi, kayak gitu-gitu. Tapi kan langka, Rip. Ya, kalau dalam konteks reinkarnasi, mungkin berapa kali kehidupan, dia sudah melewati 1, 2, 3, Rip. Ya, kayak kamu, Rip, sekarang tiba-tiba menekuni filosofi, fisika, kemudian musik, dan seleramu beda, itu juga nggak kamu buat-buat, kan? Iya. Nah, pertanyaannya, apakah orang misalnya dari kalangan di desa bisa ke nomor 4? Bisa aja.
Makanya Siddhartha Gautama bilang, setiap orang ada potensi untuk nyampe ke tujuan nomor 4. Jadi ketika kita bicara resolusi, Rip, ini resolusi kita yang mana nih dari 4 ini? Karena kalau 1-2, Rip, meskipun dia lama berkuasa 32 tahun, hilang loh. Mau dia presiden, mau dia hilang loh, nggak diken ini, malah bisa sadis juga, tragis. Tapi kalau misal Gandhi, kenapa Gandhi misalnya meninggalkan pengacaranya? Dia memilih jalan ahimsa. Dia kan ke tujuan nomor 3 dan 4. Nah, kira-kira Rip, konsep ini bisa nggak disampaikan ke sekolah nih, ke anak-anak muda? Apa dia harus babak belur dulu puluhan tahun? Sangat bisa, sangat bisa. Itu maksudku tadi itu ada apa ya? Dari penjelasan bahwa kalau nggak nyampe ke nomor 4, kita nggak bakal pernah puas dan pasti ada bosennya. Pasti ada keluh kesahnya gitu. Kalau nggak nyampe nomor 4, ada aja, nggak permanen. Tetapi termasuk orang baik itu berkeluh kesah. Iya. Iya, terus? Tetapi, nah, tadi apa sih yang mau ngomongin? Ini tadi untuk mencapai nomor 4, ini nomor 3 harus bisa dilepasin gitu. Tidak attach lagi yang ke nomor 3. Nah, iya dia, oke, terusin. Yang aku pikir kemungkinan kekhawatirannya adalah kalau begitu, aku pingin nggak bosen, aku pingin tidak berkeluh kesah, tapi aku harus meninggalkan semuanya. Gimana dong? Nah itu tadi pertanyaannya, bisa gak kita langsung ke sana? Gitu. Bisa langsung ke nomor 4. Iya kan? Ya, sebenarnya manusia itu, secara ini konsep dulu nih, tapi bisa diselidiki dengan pengalaman pribadi masing-masing. Manusia itu tujuannya hadir ke dunia ini nomor 4, Rip. 1-2 itu sebenarnya mirip dengan binatang loh. Malah manusia itu lebih serakah dari binatang. Manusia itu kalau binatang itu kalau udah makan nih, misalnya harimau, udah kenyang. Tapi kalau manusia kalau udah kamu kaya ini serakah loh, Rip. Itu kan yang terjadi chaos kehidupan ini sebetulnya. Tapi begitulah permainan hidup. Tapi maksudnya teman-teman, ketika kita bicara resolusi yang berkaitan dengan tujuan hidup, mau nggak mau kita bicara tentang substansi kehidupan manusia, substansi keberadaan manusia, kan gitu. Kan dialog filosofi itu membahas tentang itu gitu. Nah, jadi kembali ke situ bahwa kalau orang itu sudah terpanggil ke tujuan nomor 4, begitu dia dapat, maka 1, 2, 3 ngikut. Ini mirip kayak teori Maslow, Rip. Kalau teori Maslow kan basic need, makan, minum, rumah, self esteem, kemudian juga kerasa aman juga dapat, gitu kan. Atasnya dia bilang aktualisasi diri. Maksudnya makna hidup gitu. Tapi di akhir hidupnya, Abraham Maslow bilang harusnya aktualisasi diri diajarkan duluan. Karena itu yang membuat manusia mulia gitu loh. I see. Ini kan di sekolah nggak terlalu digarap nih, Rip. Padahal ini penting mindset ini. Kayaknya, karena gini, Rip, kalau di era teknologi ini, orang mau mencapai 1, 2, 3 itu gampang loh sekarang. Dengan teknologi ya. Tapi kan apa cuman ini? Makanya Shakespeare bilang, apa cuman ini tujuan manusia? Begini doang. Nah, satu-satunya adalah ketika ke tujuan nomor 4, 1, 2, 3 itu jadi hidup. Kita boleh bersenang-senang juga, kita boleh kaya, tapi pas kaya yang tidak membebani. Kita terkenal, kita nggak didikte netizen, kita tidak didikte oleh fans. Fans itu punya fans bisa jutaan, bisa mendikte kita loh. Kekuasaan nggak ini, kekuasaan malah jadi dharma. Itu bagus ini konsep ini. Ajaran kuno. Iya. Coba kalau misalnya orang udah pensiun belum tentu dapat loh tujuan hidup ini, Rip. Banyak akhirnya posper syndrome.
di akhir hidupnya jadi ngelangsa. Karena dia tidak memenuhi tujuan kehidupan manusia. Ini mudah-mudahan teman-teman masih menyimak nih. Gitu. Nih ada lagi nih Ibu Desi, kontemplasi untuk melihat apa pencapaian atau sukses sering di dalam masyarakat asosiasi dengan sukses materi atau posisi sebagai somebody dan compare ourselves with others. Nah, diperiksa aja Ibu Mbak Desi ya. Sistem berpikir begitu, itu kompetisi begitu, itu bikin ribet kita. Silakan aja, monggo digarap seperti itu. Memang sih sukses yang dipahami kebanyakan orang adalah sukses materi dan posisi. Ya itu tadi. Oke, Rip. Tujuan kedua tadi ya, Iya. keberhasilan dunia. Ini udah 1 jam nih, Rip. Gimana? Mau lanjut lagi? Bahas dulu deh pertanyaan dikit-dikit nih. Iya. God, aku masih mengiang God my accident beneran pengaruh dengan my habit. Wah, ini perlu dibahas lagi sih, yang Mas Beben. Terus Abi yang berdasarkan pengalamanku bisa nge-skip tapi harus siap di babak dulu. Betul. Bisa ke nomor 4, benar itu. Iya. Ini ada pertanyaan dari itu, Rip. Yang mana? Gimana sih bukannya? Kalau pekerjaan atau kesuksesan kita di muka bumi ini hanya agar kita bisa menyebarkan cinta. Betul. Betul sekali. Tapi beneran ya, beneran. Kalau manusia serakannya sudah datang, itu jadi ribet juga. Rip, kasih lagu dikit dong, 1 Rip. Biar ini. Apa ya? Benar-benar ini nutup Q&A-nya gimana sih? Udah Papa baca tadi. Oh, udah dibaca. Udah. Oke, gak usah deh. Oke. Ya. Lagu apa? Ya, dikit aja lagu apa. Ya, teman-teman, inilah omongan kita. Ini lumayan banyak yang respon. Ada teman-teman yang dengerin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sehingga diskusi kita tentang resolusi memberikan satu insight kepada sahabat-sahabat yang hadir. Resolusi tidak hanya untuk kita memutuskan apa yang akan kita lakukan untuk esok, tapi berkaitan juga dengan menengok kembali apa yang sudah lewat untuk kita ambil hikmahnya. Lalu kemudian di sini kita pembahasannya apa yang mau aku lakukan untuk hari esok. Di Quran juga ada itu, Rip. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanjur nafsum mat qadamat ligot wattaqullah innallaha khabirun lima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah tiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat yang berdampak pada hari esok. Bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi mudah-mudahan sekecil apapun yang diniatkan teman-teman, yang penting itu dilakukan dalam rangka membuat kita enjoy, membuat kita bermanfaat, membuat kita semakin sadar. Kira-kira begitu, Rip, kesimpulannya. Oke. Silakan dikasih closing lagi dari sisi swagurunya. Nggak usah ada penutupan lagu lah ya. udah. Iya, oke. Iya. Panjang. Iya. Sebenarnya tadi kesimpulannya udah dijelasin oleh Bang Damai. Kayaknya gitu aja lah ya. Jujur ini kali ini menarik banget gitu. Kayaknya pada membara juga yang nonton. Iya. Aku juga semangat, antusias lah mau bahas ini. Karena fundamental selalu ditanya. Dan relevan dengan kehidupan, Rip. Betul. Oke, Rip, terima kasih ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya, dan kalau kelebihannya itu bukan saya, tapi karena sang absolut, sang ilmu sendiri hadir sekarang di live ini gitu. Jadi terima kasih semuanya, dan sekali lagi aku ucapkan selamat tahun baru 2021, Happy New Year. Semoga terus self inquiry dan kita akhirnya dapat menemukan resolusi kita yang sebenarnya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.